Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Bapak akan menyampaikan sebuah materi pertemuan minggu ini yang berjudul nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Bapak akan menyambung materi minggu lalu, nggih. Di sini Bapak akan menjelaskan pengertian dari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita itu harus mengetahui dulu definisi dari nilai. Nah, nilai sendiri berasal dari kata Latin yaitu valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Nah, dengan demikian, secara sederhana nilai adalah sesuatu yang berguna. Nah, menurut Zahiri, nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut kamus dalam Wina Putra, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu, yang berarti sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memiliki harga. Contohnya seperti nilai kayu jati dianggap tinggi, sehingga kayu jati memiliki nilai jual lebih mahal dengan kualitas yang lebih baik, tangguh, dan tidak mudah keropos, dan lebih kuat daripada jenis kayu yang lainnya seperti kamper. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kayu jati menurut pandangan masyarakat, khususnya pemborong kayu, nilainya sangat mahal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dan makna nilai adalah suatu bobot atau kualitas perbuatan kebaikan yang mendapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Dalam pembelajaran nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup. Nah, kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu nilai menurut Nato Negoro. Nato Negoro sendiri membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai yang pertama nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai vital sendiri adalah segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat atau bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Contohnya seperti mobil untuk supir taksi dan komputer untuk penulis novel. Nah, yang selanjutnya nilai material. Nilai material sendiri adalah sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Sebagai contohnya minuman, makanan, dan pakaian yang berfungsi untuk unsur-unsur fisik manusia. Nah, untuk yang terakhir nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi nilai keindahan dan kebenaran dan religius. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, fungsi ideologi. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi pedoman bagi individu masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuannya.
Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, kita ada ideologi terbuka menurut kalian. Nah, menurut kalian, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dari cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Jadi, ideologi terbuka dimaksudkan, maksudnya di sini dari budaya masyarakat sendiri adalah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri, yaitu adalah nilai-nilai dari nenek moyang kita yang terus cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Maksudnya kita itu memiliki cita-cita sendiri. Seperti bangsa Indonesia itu memiliki cita-cita adalah mensatukan dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak dipengaruhi oleh bangsa lain, seperti mungkin dari eh, Belanda atau Amerika seperti itu. Sebagai contohnya itu ada Undang-Undang Dasar Serikat, niku dipengaruhi oleh bangsa luar. Nah, yang selanjutnya adalah hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Jadi, ideologi terbuka sendiri adalah hasilnya seperti musyawarah dan konsensus masyarakat. Selanjutnya, ideologi tertutup menurut kalian. Jadi, menurut kalian, ideologi tertutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Jadi, ini bertolak belakang dengan ideologi terbuka. Jadi, di sini cita-citanya eh, belum apa itu belum ada dari nenek moyang kita, dari nenek moyangnya. Jadi itu eh, dipaksakan dari cita-cita baru dari musyawarah di beberapa orang, gitu. Terus yang kedua adalah merupakan cita-cita satu kelompok yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Jadi di sini dalam ideologi tertutup, suatu kelompok itu bisa mendasari eh, suatu program untuk memperbarui masyarakat. Yang selanjutnya adalah dibenarkannya atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Jadi di sini masyarakat tidak bisa bermusyawarah, tidak bisa berdemokrasi. Jadi di sini masyarakat berkorban, masyarakat harus patuh kepada pemerintah. Yang selanjutnya, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi yang dimaksud dari ideologi Pancasila itu bersifat dinamis, antisipatif, serta senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman adalah Pancasila pada dasarnya adalah inti dari setiap jiwa bangsa Indonesia. Pada setiap perjalanan hidup bangsa, terdapat nilai Pancasila. Dengan demikian seturut perkembangan zaman, Pancasila pun menyesuaikan dirinya selaras dengan nilai-nilai yang ada pada zaman dahulu. Yang selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar sendiri yaitu adalah hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal. Di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup bangsa. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perwujudannya dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut, yaitu adalah ada nilai ketuhanan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan dengan pemelukan salah satu agama yang diakui oleh negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa saling membutuhkan karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup mandiri. Oleh karena itu harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antara sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan maupun antar bangsa. Terus yang selanjutnya, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan bangsa. Dan negaranya sebagai insan politik, setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap warga dituntut untuk menaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Yang selanjutnya adalah nilai kerakyatan dalam Pancasila, yaitu diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan selanjutnya adalah nilai keadilan dan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesetaraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Jadi kita itu diharuskan untuk bekerja keras, jangan maunya tidak bekerja tapi bisa menjadi orang sukses, itu salah ya. Jadi kita itu kalau mau sukses harus bekerja keras. Nah, yang selanjutnya, ideologi terbuka secara struktural. Nah, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada idealitis, normatif, dan realitis. Nah, untuk yang dimensi idealisme adalah dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional dan menyeluruh. Pada hakikatnya itu bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai filosofis atau sistem filsafat. Nah, dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi sendiri mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Yang selanjutnya adalah dimensi normatif
Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma yang artinya Pancasila sendiri terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tata tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stat fundamental atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan di dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu adanya norma atau aturan hukum yang jelas yang mengatur eh, hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah norma realistis. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran yang baru yang tentunya relevan dengan dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya serta nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Di sini mungkin materinya Bapak kira sudah cukup ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dikomentarkan ke Google Classroom. Dan Bapak di sini mengingatkan lagi untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk yang besok bergilir masuk ke sekolah untuk sekolah offline ya, untuk tatap muka langsung bisa lebih memperketat protokol kesehatan ya. Jangan lupa nanti kalau ke sekolah bawa memakai double masker ya, terus memakai face shield. Jadi hal tersebut untuk mencegah penyebaran COVID Corona ya. Bapak harap kita bisa memutus rantai COVID-19 biar kita bisa sekolah offline terus ya, bisa bertatap muka terus. Jadi mungkin kita bisa siswa-siswa sekalian bisa menghemat kuota karena mungkin pengalaman bersekolah offline atau bertatap muka langsung itu lebih bermakna ya, lebih kerasa. Contohnya seperti kita nanti saat di sekolah diajar secara tatap muka langsung itu Bapak kira lebih bisa materinya bisa dipahami oleh siswa-siswa sekalian ya. Jadi semoga saja virus corona ini bisa diangkat oleh Tuhan yang Maha Esa. Terus nanti sebelum menutup nanti Bapak ingin di screenshot bukti kehadirannya, nanti Bapak berikan tempat di Google Classroom dan dimasukkan ke sana beserta nanti Bapak juga berikan soal pilihan ganda berjumlah 10 gitu. Bapak harap nanti semua siswa bisa mengerjakan semua gitu. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Terus nanti untuk soalnya, untuk jawabannya kalau ditulis soalnya, Bapak akan memberi nilai yang lebih. Jadi kalau bisa ditulis nggih soalnya, nanti Bapak akan berikan nilai yang lebih. Nah, saya kira cukup ya pada pertemuan pagi hari ini. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, kita baca dulu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi Bapak sampaikan bisa diterima oleh siswa-siswa sekalian, nggih. Dan jangan lupa nanti siswa-siswa sekalian
baca download PPT-nya juga di Google Classroom. Jangan dan jangan lupa belajar selalu ya. Saya Bapak kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.